Cerita Jumat Kliwon kali ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh akun Twitter @inifaish. Akun tersebut mengatakan jika cerita yang dia tulis bukan ia yang mengalami, melainkan orang terdekatnya sendiri, yaitu ayahnya. Kejadian ini terjadi jauh sebelum penulis lahir dan sebelum ayahnya menikahi ibunya. Jangan nonton video ini sendirian. Kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayah penulis sehingga ayahnya mendapat balasan atas kesalahannya tersebut. Agar memudahkan pendengar, penulis akan kami beri nama Adi. Lid, ibu dan bapak kalah di pengadilan, sing legowo ya, harus sabar. Adi terdiam setelah mendengar perkataan ibunya. Dalam pikiran berkecamuk banyak hal, bagaimana Adi bayar kos dan bayar kuliah? Kalau Adi memaksa kuliah, bagaimana dengan adik Adi? Adi tidak mau memberatkan orang tua. Sebenarnya, tahun 1991 adalah tahun terakhir Adi kuliah di Solo. Namun, karena masalah ekonomi yang menimpa keluarganya, Adi pun memutuskan untuk berhenti kuliah dan kemudian mencari pekerjaan agar bisa sedikit membantu keluarga di Magelang. Tidak lama setelah Adi berhenti kuliah, Adi diterima sebagai sales marketing oleh salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Namun, peraturan perusahaan saat itu untuk karyawan baru harus ditempatkan di luar Jawa. Dengan segala resikonya, saat itu Adi memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Meskipun konsekuensinya adalah jauh dari keluarga, teman, dan pacarnya yang di Solo. Pikiran Adi hanya satu, yaitu membantu ekonomi keluarga. Pacar Adi di Solo adalah orang yang kelak akan menjadi istrinya. Orang yang saat ini dipanggil Mama oleh penulis. Mama ikhlas melepasnya merantau karena Adi menjanjikan untuk melamar dan menikahinya setelah mengumpulkan rupiah dari hasil pekerjaannya saat itu. Penugasan pertama Adi adalah di Makassar, Sulawesi Selatan. Diisi dengan pelatihan dan pekerjaan basic sebagai sales marketing. Kurang lebih 1 tahun Adi berada di Makassar. Mudik ke Jawa pun jarang, bisa 2-3 bulan sekali. Maklum, sayang di ongkos. Waktu cepat berlalu. Pelatihan sebagai sales marketing sudah Adi jalani seluruhnya. Hingga pada awal tahun 1992, Adi dipindah tugaskan ke salah satu kota di Kalimantan Selatan. Di tempat inilah sebuah kesalahan telah Adi perbuat hingga kelak akan mengakibatkan sesuatu terhadapnya. Suatu hari, teman satu kos Adi yang sudah lebih lama tinggal di kota ini mengajaknya untuk berkeliling kota. Ia mau mengenalkannya kepada teman-temannya agar relasinya semakin luas. Mereka berdua menuju ke salah satu restoran di pusat kota. Di restoran tersebut sudah ada beberapa teman dari teman kosnya yang menunggu di dalam. Adi pun diajak bergabung dan berkenalan. Satu persatu ia berkenalan dengan mereka. Tidak terkecuali dengan perempuan. Sebut saja bernama Wiwin. Dia seorang wanita asli suku ternama di Kalimantan. Berkulit kuning langsat dan memiliki rambut pendek sebahu. Wiwin mudah sekali akrab dengan Adi. Perkenalan mereka biasa saja waktu itu. Tidak ada yang istimewa.
Hubungan Adi dengan pacarnya yang ada di Solo waktu itu baik-baik saja. Mereka masih berkomunikasi meskipun sangat terbatas, karena hanya mengandalkan surat via kantor pos ataupun sesekali menggunakan telepon kantor. Hari demi hari, hubungannya dengan teman-teman semakin akrab, termasuk juga dengan Wiwin. Mereka sering bertemu untuk makan atau sekadar hangout untuk melepas penat di akhir pekan. Lambat laun, seiring kedekatan mereka, Adi merasa bahwa perhatian Wiwin kepadanya lebih dari sekadar teman. Jujur, dengan perlakuan Wiwin terhadap Adi, ditambah keterbatasan komunikasi dengan pacarnya, jiwa muda Adi bergejolak dan pada akhirnya Adi terbawa perasaan, sehingga mulai menyukai Wiwin. Wiwin dan Adi kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan. Wiwin tidak tahu kalau sebenarnya Adi sudah punya pacar di Solo. Begitu pula sebaliknya. Pacarnya di Solo juga tidak tahu kalau Adi di sini menjalin hubungan dengan Wiwin. Mungkin rasa bersalah karena telah membohongi dua wanita, sampai di satu titik Adi harus memilih salah satu di antara keduanya. Adi tidak mau terus-terusan berada di posisi ini. Semakin lama seperti ini, maka semakin Adi menyakiti dua wanita ini. Hingga pada akhirnya, Adi memilih pacarnya di Solo. Dengan pertimbangan bahwa pacarnya di Solo lah yang lebih dulu bersamanya. Dan mereka memang sebenarnya sudah ada rencana untuk menikah. Sedangkan Wiwin hanyalah seorang yang mengisi kekosongannya di perantauan. Win, maaf, sebenarnya aku sudah punya calon istri di Jawa. Maaf, aku sudah bohong. Sepertinya kita cukup sampai di sini. Aku minta maaf ya, ucap Adi kepada Wiwin. Wiwin hanya diam dan terlihat tidak ada raut marah atau benci. Adi pikir dia ikhlas menerima keputusannya. Ternyata Adi salah. Seminggu sebelum kepulangannya ke Jawa, terjadi hal aneh yang menimpanya. Waktu itu pukul 2 dini hari, Adi sedang menunaikan sholat tahajud di dalam kamar kosnya. Suasananya hening. Hanya suara angin dan jangkrik yang saling bersahutan. Namun, ketika Adi sujud di rakaat terakhir, terdengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Sampai ia selesai sholat, suara ketukan itu makin keras terdengar. Waktu itu Adi tidak berpikir macam-macam. Ia pikir itu adalah teman kosnya yang iseng. Sehingga dibiarkan saja sampai Adi selesai berzikir. Suara itu malah bukan lagi seperti suara ketukan, tapi seperti suara sesuatu yang menabrakkan diri, menghentak ke arah jendela. Adi yang penasaran kemudian bangkit dan berjalan mendekati jendela kamar. Lalu, ia perlahan membuka tirai. Betapa terkejutnya Adi jika di depan jendela kamar kosnya ada sebuah api yang melayang. Api tersebut kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Warnanya merah menyala, seakan memaksa masuk ke dalam kamar kosnya melalui jendela. Namun, setiap kali api itu menabrakkan dirinya ke jendela, selalu mental seperti tertahan sesuatu. Adi yang terkejut berusaha membaca ayat kursi sambil menjauh dari jendela. Beberapa saat setelah itu, api tersebut menghilang, seperti lilin yang padam karena ditiup seseorang. Akhirnya Adi pun pulang ke Jawa dengan menggunakan pesawat. Namun, keanehan justru muncul ketika Adi sampai di Bandara Adi Sucipto, Jogja. Saat Adi turun dari pesawat,
Pertama kali menginjakkan kaki ke tanah, tiba-tiba wajahnya terasa sangat panas seperti terbakar. Panas dan perih. Seketika Adi membasuh wajahnya dengan air. Namun tetap saja terasa panas. Sesampainya di rumah orang tuanya, bahkan Adi merasa wajahnya ini luka dan mengelupas. Ketika lihat di depan cermin, wajahnya terlihat baik-baik saja. Adi meminta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun dokter tersebut justru bilang, kulit wajahnya baik-baik saja loh, suhu juga normal, tidak ada luka. Tapi yang dirasakan justru sebaliknya. Akhirnya mereka membawa Adi ke tempat almarhum Pak Sozali, seorang kiai di daerah Kabupaten Magelang. Adi menuruti perintah untuk berwudu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, wajahnya yang tadinya terasa panas dan perih, tiba-tiba terasa sangat segar dan dingin. Rasa sakit itu hilang seketika. Sebelum mereka pamit pulang, Pak Sozali berpesan kepadanya, "Le, tobat yo, jangan suka mencari masalah dengan orang lain." Adi hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya Adi kurang mengerti dengan maksud perkataan beliau. Yang terpenting, Adi sembuh. Sehari setelah itu, Adi dan keluarganya pergi ke Solo untuk melamar pacarnya. Selama proses lamaran, semua berjalan dengan lancar. Tetapi saat sore hari, Adi tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan pada umumnya, Adi merasa biasa saja. Namun, saat Adi dan keluarganya pamit untuk pulang ke Magelang, Adi pun masih cegukan. Adi mengalami cegukan selama 3 hari, dan ia tidak berhenti cegukan. Akibatnya nafsu makan jadi turun, dan Adi pun susah tidur. Segala cara sudah dicoba, bahkan periksa ke dokter juga. Namun hasilnya nihil. Akhirnya Adi dibawa ke rumah Pak Sozali lagi oleh orang tuanya. Berbeda dengan kunjungan yang pertama. "Le, ada masalah ya kamu sama orang itu?" tanya Pak Sozali. "Masalah apa, Pak? Perasaan saya tidak punya masalah dengan orang lain, Pak," jawabku kebingungan. "Sudah, jujur saja. Itu loh perempuan yang rambutnya sebahu, inisialnya huruf W itu. Temanmu kan?" ucap Pak Sozali. Adi kaget setengah mati setelah mendengar ucapan Pak Sozali. Bagaimana Pak Sozali tahu tentang Wiwin? Dan apa hubungannya semua ini dengan Wiwin? Apa jangan-jangan api di tempo hari tersebut adalah kiriman dari Wiwin? "Wes yo Le, sekarang kamu sudah baik-baik saja. Bapak minta nanti kamu habis balik ke tempatmu kerja, langsung temui orang itu dan minta maaf ya," ucap Pak Sozali lagi. Adi kaget sekaligus malu, hanya bisa mengangguk pelan. Ibunya hanya bisa geleng-geleng kepala dari tadi. Malam hari itu, Adi langsung kembali ke kota di mana ia bekerja. Adi langsung menelpon dan mengajak Wiwin untuk bertemu di restoran di mana mereka bertemu awalnya. Keesokan harinya, Adi menuju ke restoran tempat mereka janjian. Ternyata Wiwin sudah sampai di tempat lebih dahulu. "Win, aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah aku perbuat. Maaf sudah membuatmu sakit hati. Aku yang salah, Win. Aku minta maaf," kata Adi kepada Wiwin. "Iya mas, tidak apa-apa. Sekarang aku benar-benar sudah ikhlas memaafkanmu lahir batin," jawab Wiwin. Adi lega mendengar jawaban itu. Kali ini Adi yakin betul bahwa Wiwin sudah memaafkannya. Namun Adi masih penasaran apa yang dilakukan Wiwin terhadapnya hingga ia mengalami hal aneh.
Sebenarnya aku ini kamu apain sih, Win? Tolong jawab jujur ya, Win, tanyaku. Maaf banget ya, Mas. Sebenarnya di sini juga aku salah. Tempo hari waktu kamu bilang kalau ternyata kamu sudah punya calon istri di Jawa, aku sakit hati, Mas. Saking sakit hatinya, aku sampai memutuskan untuk pergi ke dukun untuk memberimu balasan. Dukun itu memberiku pilihan, mau membuatmu gila gak bisa pulang, atau cuma diberi pelajaran. Aku waktu itu masih ingat dosa, jadi akhirnya aku minta biar kamu diberi pelajaran aja, kata Wiwin. Aku memberikan fotomu kepada dukun itu, Mas. Kemudian dia menyayat-nyayat fotomu menggunakan kerisnya. Lalu dukun itu menyuruhku untuk mengubur fotomu di area pemakaman. Sekali lagi aku minta maaf banget, Mas. Aku juga salah, terang Wiwin kepada Adi. Mendengar penjelasan dari Wiwin, Adi benar-benar merasa menyesal. Adi jadi yakin bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Dari awal, Adi sudah menyadari bahwa apa yang Adi lakukan adalah salah. Tapi, egois masa mudanya justru menjerumuskannya dalam suatu masalah. Pada akhirnya, Adi dan Wiwin berpisah dengan baik-baik. Tidak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, di tahun 1993, Adi pun menikahi pacarnya. Pacarnya tahu cerita ini setelah kami menikah. Suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk, pasti ada balasannya. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Itulah cerita dari pengalaman masa muda ayah penulis. Dari cerita ini kita bisa banyak belajar untuk tidak berlaku semena-mena saat telah berkomitmen dengan orang lain.